Nah, persoalan Palestina ini yang ini tidak hanya menjadi persoalan lokal, kalau kita tahu ya, tidak hanya menjadi persoalan di masyarakat Palestina saja ataupun masyarakat di Israel saja, tapi ini menjadi persoalan yang internasional. Dan pastinya segala sesuatu itu akan punya sisi pro dan kontra. Ya, jadi pasti ada pro, pasti ada kontra. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan itu akan selalu ada. Dan konflik Palestina pun ini menyebabkan adanya pro dan kontra. Ya. Jadi ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Ada orang-orang yang kontra itu ya senantiasa menyalahkan Hamas. Ya, kita tahu serangan 7 Oktober itu banyak kaum muslimin juga banyak yang menyalahkan Hamas dalam hal ini. Kenapa kok menyerang dan semacamnya. Lalu juga ada yang pro ya kaum muslimin yang pro ataupun orang-orang ya yang pro atas nama HAM itu ya itu juga berupaya ya membantu Palestina dengan sekuat tenaga mereka apa yang mereka bisa lakukan, mulai dengan bantuan makanan, bantuan kesehatan, air, listrik, pendidikan, bangunan ya, bahkan pernah ada juga aktivitas gerakan boykot Israel, produk-produk Israel. Nah, ini dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi upaya untuk bagaimana menyelesaikan konflik ini sudah dilakukan dengan berbagai cara. Ya, dengan melalui PBB juga sudah pernah dilakukan. Negara-negara juga beberapa negara juga melakukan kecaman-kecaman. Tapi kok hal-hal ini ya tidak menyelesaikan konflik. Padahal kaum muslim ini sudah berupaya untuk membantu Palestina ya, tapi kok tidak ada titik terang ya. Apakah hal-hal yang dilakukan kaum muslimin saat ini ya, baik itu di level individu sampai di level negara ini belum cukup untuk menyelesaikan konflik Palestina? Bagaimana Ustadz Fajar melihat hal ini? Monggo Ustadz Fajar. Baik, Ustadz Eko ya. Untuk apa namanya? Kalau saya melihat dalam konflik Palestina ini, bahwasanya kalau tadi disampaikan eh, ada yang menilainya positif, ada yang menilainya negatif, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian kaum muslimin ini bisa sadar, menyadarkan umat. Tugas kita adalah kemudian saling memberi info kepada sesama kita, ya, menyadarkan umat bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di sana ya adalah bagian dari perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu menyadarkan bahwasanya ini semuanya terjadi adalah karena kita sebagai umat Islam ini perlu mengetahui bahwasanya kalau tadi disampaikan bagaimana orang-orang Barat itu selalu menjaga eksistensi mereka di wilayah Timur Tengah ya, atau di beberapa wilayah yang lainnya ya. Kalau kita maka kita ketahui bahwasanya orang-orang Barat itu menjadikan ideologi mereka yaitu ideologi kapitalisme. Bagaimana kemudian dengan ideologi kapitalisme tersebut ya ini adalah bagian daripada sebuah ideologi yang memang ada hubungannya dengan Fasluddin Anil Hayya, adanya pemisahan antara agama dengan kehidupan. Sehingga kemudian agama di sini yaitu khusus di sini agama Islam maka dikesekiankan ya, tidak kemudian menjadikan rujukan. Dan ini disiarkan terus dan digaungkan terus oleh Barat, kemudian bisa sampai di negeri-negeri kaum muslimin. Maka tidak jarang kita lihat bagaimana kemudian negeri kaum muslimin, baik itu yang sistem kenegaraannya itu yang demokrasi, republik, ya, atau bahkan kerajaan, ya, semuanya memiliki kerjasama yang erat dengan negara-negara kapitalis. Ya. Maka tidak jarang kemudian kita mengetahui bahwasanya yang menjadi poin daripada perjuangan mereka ataupun cita-cita mereka yaitu
ya kapitalisme. Bagaimana negeri Arab Saudi sendiri ya, dengan pangerannya Muhammad bin Salman yang kemudian 2030 ya mempunyai angan-angan bahwasanya negara Saudi adalah negara wisata, beralih dari sumber daya minyak untuk menjadi negara wisata. Dan ini adalah sebuah cita-cita yang memang dalamnya ya kapitalis lagi ya, ekonomi lagi. Maka seperti itulah yang kemudian menjauhkan umat Islam ini dari agama. Bahkan diketahui beberapa aturan di Arab Saudi yang memberikan toleransi kepada orang-orang wanita kemudian untuk membuka jilbab. Bahkan di sebuah berita saya pernah mendapatkan informasi bahwasanya ada salah satu pantai yang ada di Jeddah kalau nggak salah, di situ boleh membuka aurat ya, berpakaian bikini dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Di negeri Arab Saudi yang terkenal dengan menggunakan syariat Islamnya dalam menghukum orang-orang ketika melanggar aturan agama, akan tetapi saat sekarang ini tidak seperti itu lagi. Sudah mulai berubah. Ada beberapa tempat khusus ya yang kemudian dilegalkan beberapa hal kemaksiatan. Ya. Dan ini adalah warning buat kita yang akan mendekati akhir zaman. Dan tidak hanya perkara itu saja, masih banyak sekali kemudian ya yang mana menjadikan konflik di Timur Tengah ini sebenarnya kalau ada yang melihatnya dengan sisi pandangan negatif ya, maka kita harus diruntut lagi bahwasanya pejuang-pejuang yang ada di Gaza itu melakukan infiltrasi ke negeri Israel waktu tanggal 7 Oktober untuk masuk ke wilayah Israel itu tidak lain adalah bagian dari pembelaan diri ya. Waktu itu kan sebenarnya sedang lagi banyaknya negara ya, baik itu negara biasa maupun negara kaum muslimin yang mulai menormalisasikan hubungannya dengan Zionis Israel. Ya, salah satunya adalah Saudi ya. Saudi itu sebenarnya ingin normalisasi dengan Zionis Israel, akan tapi dengan adanya Tufanul Aqsa kemarin tanggal 7 Oktober ya, Zionis Israel Saudi Arabia tidak jadi ya. Dan inilah yang menjadi beberapa keinginan ataupun visi misi daripada perang Tufanul Aqsa kemarin. Dan juga perhatian umat seluruh dunia terhadap kondisi yang ada di Palestina. Dan menyadarkan ya seluruh umat di dunia bahwasanya Yahudi itu ya keji ya, Yahudi itu zalimnya luar biasa. Ya, inilah kemudian yang disampaikan di dalam surat Al-Isra ya, liyasu'u wujuhakum ya, untuk menjelekkan wajah kalian kata Allah gitu ya. Di dalam surat Al-Isra itu. Ya, maka Tufanul Aqsa kemarin ya mungkin salah satunya ya ini mempercepat adanya untuk memperburuk citra Yahudi ya di mata dunia tentunya. Tidak hanya kaum muslimin. Maka kita melihat bahwasanya yang melaporkan ke Mahkamah Internasional saja Afrika Selatan ya, bukan negara kaum muslimin. Kemudian yang Sekjen PBB saja ya, Guterres ya. Nah, itu saja bolak-balik mengecam ya tindakan Zionis Israel. Dan banyak lagi yang lainnya. Gitu. Baik, menarik, semakin menarik ya. Tadi banyak sekali informasi yang disampaikan dan ternyata ada sisi politisnya ya. Jadi serangan Palestina Hamas ya pada waktu itu adalah serangan yang sifatnya politis dengan melihat dari kacamata internasional. Bagaimana hubungan antara Israel dengan negeri-negeri Arab pada waktu itu. Nah, bicara tentang negeri-negeri Arab, Ustaz Fajar, kita tahu bahwa Palestina itu adalah negeri dengan sejarah yang panjang. Salah satu tanah suci kaum muslimin juga ada di sana. Kiblat pertama juga di sana. Dan kalau kita melihat ya, data muslim seluruh dunia itu kan sangat besar sekali ya.
di Timur Tengah kan didominasi oleh negeri-negeri Islam, ya. Dan Muslim di sana juga agak sedikit, ya. Sangat banyak sekali, besar sekali. Nah, harusnya kan kalau secara logika, ya, eh, andai kata kaum muslim ini bersatu, ya, Arab Saudi, Jordania, Libanon, Yaman, ya, Mesir, dan berbagai negara, bahkan mungkin Indonesia ini yang mayoritas muslim ini bersatu. Kalau secara logika, kalau kita mau head to head dengan Israel kan harusnya menang gitu ya, menang ya. Tapi faktanya ya itu tidak terjadi. Ya. Kita melihat kayak sepertinya tangan dan kaki dari pemimpin kaum muslimin ini terikat gitu. Mereka kalau kita lihat di media itu hanya sekedar mengecam saja, ya, hanya ada kecaman ya di PBB maupun di media sosial, ya, sebuah kecaman. Bahkan di negeri kita Indonesia ini juga ya, Pak Jokowi kemarin tuh hanya sekedar melakukan kecaman saja ya. Dan terbaru itu Menteri Retno ya kemarin itu di apa itu sidang PBB atau apa itu walk out dari sidang itu pas Netanyahu ini apa memberikan pidato itu kalau nggak salah. Jadi hanya itu saja. Ya. Nah ini kenapa sih kok kita melihat yang kaum muslimin yang besar ini yang kekuatannya juga agak main-main besar juga, tapi kenapa melawan Israel yang kecil itu saja mereka seakan-akan tangan kakinya itu terikat, tidak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya ada apa ini saja? Monggo Ustaz. Yeah, ya. Ini kalau dari sisi politis atau sisi agama, ini sebenarnya kalau secara dalil memang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kaum muslimin akan eh, mengalami kondisi yang sangat terpuruk di akhir zaman, meskipun jumlahnya besar. Dan kalau dari sisi politisnya, ya, dari sisi yang ada saat sekarang ini, ya, fakta yang terjadi memang ya, salah satunya adalah eh, pecahnya kaum muslimin menjadi beberapa negara. Dulu ketika kita melihat sebuah sejarah ya, bagaimana kemudian Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah ini kemudian pada awal-awal mula Utsmaniyah ini apa namanya mengalami peningkatan namanya militernya ya. Maka kita tahu bahwasanya setiap peperangan melawan Eropa manapun itu selalu menang. Ya. Kaum muslimin di bawah Daulah Turki Utsmani ini awal-awalnya itu dulu selalu menang. Selalu mengalami kemenangan sehingga Eropa pun takut. Bahkan menurut saya menurut analisa saya ya, penjajahan terjadi di Indonesia itu oleh negara-negara Eropa itu adalah penyebabnya gara-gara jalur-jalur sutra, jalur perdagangan yang biasanya dilewati oleh orang-orang Eropa itu dikuasai oleh kaum muslimin. Saking takutnya ya, mereka muter ya ke eh, tanduk Afrika ya, di Afrika Selatan lewat apa namanya Afrika Selatan sana ya, untuk berputar ya, tidak melewati Timur Tengah untuk menuju beberapa negara di Asia, salah satunya India dan Indonesia. Ya, makanya dinamakan Hindia Belanda. Ya. Kenapa? Karena kita itu Indianya Belanda, bukan Indianya Inggris. Kalau Indianya Inggris ya India. Baik. Dan saking takutnya itu seperti itu Eropa terhadap Daulah Turki Utsmani. Nah, bagaimana kemudian kita bisa seperti saat itu lagi ya? Kita harus bersatu. Tentunya kita harus bersatu. Dan adapun saat sekarang ini beberapa negara ya, beberapa penguasa negeri kaum muslim ini mereka apa namanya merasa khawatir jika kemudian berani melawan Zionis ya, melawan Amerika dan sebagainya sebagai negara adidaya yang mana dengan melawan mereka ya siap-siap saja ya, baik itu diembargo secara ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak ada power ya, powerless ya. Negara-negara kaum muslimin ini banyak tapi powerless. Ya.
dibuat seperti itu memang ya oleh orang-orang Barat karena memang dengan begitu maka cengkraman orang-orang Barat terhadap negeri kaum muslimin ini semakin mudah, semakin mencengkram, tidak mudah kemudian kaum muslimin ini bangkit. Itu yang dibuat oleh mereka. Ya. Makanya ketika eh, apa namanya Zionis berulah, maka nggak ada yang berani kemudian ikut andil. Bahkan negara Lebanon saja, yang mana di dalamnya itu ada Nasraninya. Kalau nggak salah itu 50-50, hampir ya, hampir 50-50 ya. Masih banyakkan kaum muslimin ya, meski kaum musliminnya pun campuran antara Syiah dan Sunni di sana. Itu militernya saja itu nggak ada apa-apanya, nggak berani melawan, bukan nggak berani ya, nggak ingin mau ambil risiko untuk melawan eh, Zionis Israel yang sudah nyata-nyata membombardir wilayah negeri tersebut ya. Nah, itulah yang kemudian membuat kita miris ya. Bagaimana kemudian korban setiap hari itu semakin bertambah. Bahkan di jalur Gaza sendiri, di Gaza itu masih ada pengeboman. Bahkan terakhir itu kemarin itu sekitar 50 orang meninggal dibom oleh Zionis. Dan alhamdulillahnya juga pejuang di Gaza masih ada. Sehingga kemudian mereka merilis ya bagaimana mereka mengebom beberapa tank dan lain sebagainya. Ya. Dan keberanian umat Islam ini kita lihat alhamdulillahnya ya, yaitu di beberapa negara seperti Lebanon dengan Hizbullahnya, ya, kemudian di Yaman dengan Houthi-nya, dan juga dengan Iran. Ya. Dan negara-negara tiga ini sebenarnya adalah negara-negara Syiah. Ya. Bukan berarti kemudian Syiah ini lebih bagus daripada Sunni, tidak. Tetapi kenapa kok Syiah yang kemudian membantu? Ya, karena memang musuhnya Syiah itu kan Sunni. Dan negara-negara Sunni, salah satunya adalah Saudi, ini adalah CS-nya Amerika. Ya. Ketika CS-nya Amerika ini, ya, apa namanya adalah Arab Saudi, tentu negara yang anti dengan Arab Saudi yaitu negara yang Syiah, yaitu Iran. Akhirnya kemudian Iran dekat sekali dengan yang namanya Rusia dan Cina, bahkan dengan Korea Utara. Inilah kemudian menjadikan poros yang ada saat sekarang ini antara kubu di apa namanya Rusia dengan Cina, Eropa, Korea Utara dan Irannya, dan dengan negara-negara Wahabi ataupun negara-negara Sunni yang baik itu Mesir ya, kemudian Saudi Arabia, Yordania ya, dan juga beberapa negara yang lain. Salah satunya Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan lain sebagainya. Maka inilah yang kemudian yang diharapkan sebenarnya kemarin itu dari ketika Iran itu apa namanya mengirimkan rudalnya ke mana ke Israel ya, diharapkan oleh Barat ini sebenarnya terjadinya perang dunia ketiga dengan medan perangnya adalah di Iran. Tapi ya alhamdulillahnya juga ya Iran juga mengetahui bagaimana harus bertindak ya. Jadi tidak menyerang sipil. Sehingga kemudian dengan tidak menyerang sipil itu adalah tidak hanya perintah agama tetapi juga menjadi bagian dari siasat Iran ya. Kemudian untuk menyerang instalasi militernya untuk apa namanya mendapatkan apa namanya biar selamat ya dari sanksi-sanksi PBB. Karena di dalam apa namanya undang-undang yang ada di PBB itu salah satunya ya ngatur itu untuk membalas sebuah negara ya tidak membunuh sipil. Jadi, mungkin itu dulu Cak Eka. Jadi kan, Mungkin ketika ada yang kurang nanti ditanyakan lagi. ya, jadi kan persoalannya adalah sekarang kaum muslimin itu kan tersekat-sekat ya. Jadi meskipun besar jumlahnya di Timur Tengah ya, bahkan di Indonesia ini sangat besar sekali ya, itu karena sekat-sekat nasionalisme akhirnya mereka tidak bisa bersatu ya. Pada saat saudaranya kaum muslimin itu terjajah seperti Palestina ya, terdolimi ya, jadi ya mereka akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa gara-gara sekat-sekat ini. Selain itu juga ada faktor ini ya, kepentingan ya.
Jadi kepentingan eh, ekonomi ya kerjasama antar negara yang bisa jadi tidak yang membuat mereka tidak berkutik ya. Dan kita tahu bahwa Amerika itu punya banyak kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Yang saya tadi CS-nya Amerika kan Arab Saudi. Yang kalau kita tahu ya bahkan di Arab Saudi itu punya pangkalan militer Amerika. Kalau saya pernah membaca itu di Arab Saudi punya pangkalan militer itu Amerika. Dan itu kan pernah mau Anu, mau anu Cak Eko, itu yang tepat bukan Arab Saudi memiliki pangkalan Amerika, tapi Amerika memiliki pangkalan di Arab Saudi. ya benar maksudnya Amerika itu punya pangkalan di Arab Saudi, pangkalan militer di Arab Saudi kan gitu. Bahkan kan mau pernah itu di Indonesia itu mau diterapkan juga itu. Sampai saya ini belum belum terrealisasi tapi ada arah ke sana juga. Nah, ini kan menandakan bahwa cengkeraman Amerika di negara-negara kaum muslim itu kuat sekali ya. Akhirnya Palestina pun pada saat terdolim saat ini kaum muslimin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau kita melihat ya kaum muslimin juga tidak tinggal diam, mereka melakukan upaya ya apa namanya itu mengirimkan pakaian, makanan, kesehatan dan semacamnya ya. Tapi ternyata tadi kita bahas ya itu tidak menjadi solusi. Ya, kecaman pun tidak menjadi solusi. Boykot yang pernah terjadi kepada produk-produk Israel pun mungkin memberikan efek kepada Israel ya, tapi ternyata sampai sekarang bukan menjadi sebuah solusi. Maka sebenarnya, saya ingin tanya, ini sebenarnya agar konflik Palestina ini tuntas, solusi paripurnanya itu seperti apa sebenarnya? Apa yang harus dilakukan kaum muslimin agar apa konflik Palestina itu selesai? Ya. Dan Israel dalam hal ini ya yang menjadi penjajah di Palestina itu bisa disingkirkan dari tanah Palestina. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir ini dari saya ini ya. Apa sebenarnya solusi paripurna untuk menyelesaikan konflik Palestina ini? Monggo saja. Ya, baik, jazakumullah Mbak Ustadz Eka ya. Tentu kita ketahui bersama bahwasanya solusi apapun yang diberikan kepada Gaza, ya Palestina ini tidak memberikan dampak yang efektif. Baik itu solusi bantuan yang berupa kesehatan, ya, bantuan berupa makanan dan lain sebagainya. Meski kita tidak menafikan bahwasanya bantuan-bantuan tersebut itu ya juga bermanfaat, tetapi tidak menjadikan kemudian ini membuat solusi yang paripurna, ya, solusi yang kalau istilah goal itu ya goal ya, tapi masih gojek-gojek gitu aja kalau main sepak bola itu ya. Ya, tentu kemarin waktu selama 1 tahun sudah Tufanul Aqsa ya perang yang digaungkan oleh Hamas terhadap Israel ya, yang mana dengan peperangan tersebut selalu disampaikan bahwasanya orang-orang Zionis Israel ini tidak paham ya bahasa-bahasa diplomasi, tidak paham. Mereka pahamnya dengan bahasa perang dan bahasa perang. Maka tidak salah apabila kemudian ketika Afghanistan dengan dikuasainya oleh Taliban itu mereka ketika diajak kumpul ya mereka tanya ya ini apa namanya undangan ini untuk sifatnya untuk apa? Afghanistan akan hadir ya, jika undangannya itu ditentukan di mana tempat tentara kaum muslimin akan berkumpul, maka kita akan hadir di situ. Itu. Kemudian Afghanistan nggak mengikuti hadirnya di forum negara-negara OKI yang ada di Arab Saudi ketika awal-awal dulu. Ya, ketika awal-awal kemudian Israel ini mulai membombardir Gaza. Ya. Dan berulang kali ketika salah satu juru bicara daripada pejuang Hamas ya, pejuang Gaza ya,
itu menyampaikan bahwasanya memang Zionis Israel ini tidak paham dengan bahasa diplomasi, tidak paham dengan bahasa apa namanya, eh, dengan bahasa apa namanya, negosiasi dan lain sebagainya. Yang mereka pahami adalah bahasa, ya. Maka solusinya untuk kemudian bisa menyingkirkan, ya, apakah dengan satu negara seperti Iran kemudian menyerang itu, buktinya saja kemarin diancam oleh negara yang lain. Ketika Israel memberikan apa namanya, eh, apa namanya, apa, pengeboman atau rudal kepada kaum muslimin, ya, negeri-negeri baik itu Palestina maupun di Lebanon, ya, atau bahkan ketika mereka mengirim apa namanya, eh, tim untuk mengeksekusi beberapa pemimpin pejuang Islam, ya, mereka tidak mendapatkan kecaman yang serius, ya, sekedar kecaman yang bersifat lisan saja. Tetapi ketika Iran membalas, membalas dengan rudal yang kemarin tanggal 1 atau 2 Oktober itu, yang mampu banyak sekali yang berhasil menembus, ya, Iran dan Israel, ya, itu langsung mendapatkan kecaman dengan semua negara. Yang awalnya negara itu menyampaikan untuk kemudian Israel ini menyetop apa namanya, perang atau mengadakan gencatan senjata. Salah satunya Prancis, Amerika Serikat sendiri, kemudian ada negara Italia, Jerman. Tiba-tiba ketika Iran memberikan serangan, yang mana serangan itu memang hanya tujuan ke militer, bukan ke sipil, ya, yang dengan presisinya itu sudah milih target, ya, untuk kemudian menyerang tempat-tempat militernya Israel, ya, itu langsung dikecam luar biasa. Padahal nggak sampai membunuh sipil, ya. Bayangkan, ya, kejahatannya Israel, 41.000 lebih, ya, orang-orang Gaza meninggal, ya, baik itu yang mereka hancur karena dibom, ya, terjepit bangunan, ya, terkubur hidup-hidup di bangunan sampai meninggal, ya. Kemudian ada yang disiksa, diambil organnya, ya. Bahkan terbaru itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada satu kontainer, ya, dengan kondisi yang sudah membusuk, ya, itu diberikan ke eh, apa namanya, tim kesehatan Palestina. Pokoknya dipaksa untuk menerima ini mayat orang Palestina. Akhirnya dimakam massal karena enggak, padahal tim kesehatan Palestina itu meminta mana data nama-nama orang-orang ini, siapa saja mereka ini, nggak dikasih. Kalau nggak dikasih, saya mau nolak. Akhirnya nggak terima, mereka memaksa tetap untuk supaya mayat-mayat tersebut diterima oleh tim kesehatan dari Palestina, ya. Dan diketahui bahwasanya itu semuanya sudah membusuk, ya, banyak yang sekali yang sudah membusuk, dan memang korban daripada pengambilan organ-organ dalam tubuh manusia, pencurian organ dilakukan oleh Zionis Israel, sungguh sangat biadab. Bahkan saya pernah lihat video sendiri, ya, video entah itu, insya Allah betul ini, ya, ada videonya. Ketika Zionis ini menguasai beberapa rumah sakit yang ada di Gaza, di tempat penyimpanan uangnya, mereka uangnya itu diambil, ya. Palestina itu kan pakai mata uangnya kan shekel, sama dengan apa namanya, eh, Israel, mata uangnya sama shekel. Itu semua keuangan yang ada di Gaza, ketika mereka memasuki wilayah Gaza, baik itu di toko, dilihat di kasir, ya, diambil semua uangnya. Kemudian di rumah sakit, sudah rumah sakitnya dihancurkan, ya, dokternya banyak yang dibunuh, pasiennya juga ikut dibunuh, diusir, disuruh pindah, ya, tempatnya dibombardir, ya, kemudian uangnya dijarah. Loh, ya Allah, sungguh sangat biadab. Kalau kita miris, ya Allah. Ya, saya sering sekali untuk kemudian kalau lihat itu ingin menangis, ya, karena sangat biadab sekali Zionis ini. Mereka tidak tahu aturan perang, ya. Mereka mengakunya hamba Allah, tapi bagaimana mereka berperang? Kalau memang hamba Allah, ya, berperangnya tahu aturan, ya. Mana perintah, mana larangan ketika berperang. Aturan-aturan perang sudah ada semuanya di dalam ajaran agama. Apakah mereka, bahkan ketika di kolom-kolom komentar, maaf ini ada saya sebutnya, ada salah satu
di media YouTube ya. Saya sampaikan bahwa di sini ada salah satunya itu Kompas ya, kompas.com. Kalau kita lihat di kolom komentarnya, Masya Allah, banyak sekali yang sangat pro Zionis. Apakah mereka itu orang-orang non-Muslim? Saya nggak tahu, Allah A'lam. Tapi sangat pro Zionis, ya. Selalu mengolok-olok dan lain sebagainya. Ya. Padahal berbahasa Indonesia, ya, otomatis orang Indonesia. Maka ini adalah sebuah apa namanya hal yang sangat sebenarnya sudah biadab, tapi ada yang mengamini. Maka solusinya adalah kita kembali kepada Islam yang sempurna. Bahwasanya di dalam Islam kita diajarkan untuk kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ya, umat Islam saat sekarang ini itu terpecah belah menjadi beberapa negara, sekat-sekat negara inilah yang kemudian tidak bisa menolong saudara kita yang ada di sana. Palestina belum diakui kemerdekaannya. Maka secara hukum internasional, maka darah mereka itu kayak nggak ada nilainya. Di PBB itu nggak ada ini, nggak ada kemudian apa namanya istilah kata kalau negara itu kedaulatan, nggak punya kedaulatan, sehingga kemudian boleh diapakan, semena-mena itu boleh, seperti itu. Ya, naudzubillah ya. Itu nyawa padahal, yang katanya HAM ya, hak asasi manusia itu kita melihat bahwasanya sangat luar biasa sekali standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Ketika mereka diserbu, dilawan, ya, katanya HAM. Tapi ketika kaum muslimin yang digitukan, ya, maka tidak ada HAM. Ya, tidak berlaku HAM yang untuk kaum muslimin, dan HAM itu hanya berlaku lawang Afghanistan saja, ya, dengan Taliban. Aturan yang mana menyuruh para wanita-wanita itu tidak keluar rumah, tidak sembarangan untuk keluar rumah. Itu saja sudah digembosi oleh aktivis-aktivis HAM Barat, ya, bahwasanya di Taliban ada pelanggaran HAM. Nah, yang di Israel itu loh, yang di Gaza itu bagaimana? Nyawa padahal sampai seperti tidak ada nilainya. Ya. Maka Al-Fakir di sini mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus kembali kepada Islam. Tentu ketika Islam dahulu kita tahu 1400 tahun kaum muslimin ini berkuasa dalam naungan Islam, di Palestina itu aman, damai, sejahtera. Kecuali ketika tahun 1100 waktu itu terjadi perang salib. Maka di situ nggak aman. Kaum muslimin aman ya di bawah naungan Islam. Meski waktu itu juga ada sedikit peperangan antara negara daulah Bani Fatimiyah dengan Mamluk, ya, mana antara Sunni dengan Syiah juga. Tetapi itu tidak lama, ya, karena memang ketika perang salib itu Salahuddin Al-Ayyubi mampu menyatukan antara Muslim yang Syiah maupun yang Sunni untuk melawan orang-orang salib ya waktu itu yang menguasai Yerusalem dan mengusir mereka dari tanah Yerusalem, ya, atau Palestina saat sekarang ini. Mungkin demikian Eko, solusinya yaitu kembali kepada Islam, ya, dan tentu ya ketika kita kembali kepada Islam maka kita mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi dulu ketika Rasulullah mendirikan sebuah negara yang ada di Madinah dengan piagam Madinah yang menjadi pemersatu kaum Yahudi, kaum negara di Madinah waktu itu. Karena di Madinah waktu itu tidak hanya kaum muslimin, tapi ada Nasrani dan juga Yahudi. Dan mereka bisa disatukan dalam naungan daulah Islamnya. Gitu, Eko. Berarti intinya adalah untuk menyelesaikan konflik ini tidak cukup ya dengan bahasa bantuan maupun bahasa diplomasi atau negosiasi. Jadi ya, betul. Israel tadi hanya kenal dengan bahasa perang gitu ya. Jadi ya, kalau dengan logika seperti itu maka ya solusinya adalah dengan perang. Gitu ya. Bagaimana kaum muslimin ini bersatu dan perang mengirimkan tentara untuk menuju ke Palestina untuk membantu Palestina. Tapi sayangnya kan seperti yang kita bahas tadi ya,
gara-gara kapitalisme, gara-gara sekularisme, gara-gara nasionalisme, ini kaum muslimin akhirnya apa? Terpecah belah, Hanya tersekat-sekat, nggak berani. Ya. sekat-sekat. Maka ya solusinya ya harus bersatu. Dan persatuan ini kalau kita mau mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah mencontohkan persatuan umat itu bisa terjadi pada saat dia dipimpin oleh seorang pemimpin yang satu. Yang dimana pemimpin ini menerapkan syariat Islam dalam memimpin masyarakatnya dan umatnya. Nah, itu kita kenal dengan nama khalifah. Ya, kita kenal dengan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan negaranya kita mengenal dengan nama negara khilafah. Yang kita mungkin pernah dengar di buku sejarah ada kehilafahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Jadi itu menjadi solusi paripurna ya, yang harusnya kaum muslimin ambil pada saat ini agar Palestina ini selesai konfliknya. Dan kaum muslimin juga di lain sisi ya, yang sekarang tidak bersatu menjadi bersatu. Dan yang terpenting adalah syariat Islam ini yang Allah turunkan di muka bumi ini diterapkan dalam segala sendi kehidupan. Dan itu bisa terjadi hanya dengan berdirinya Daulah Khilafah Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kita dipimpin oleh seorang khalifah yang nantinya akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya. Nah, Fajar, monggo kesimpulannya sebelum kita akhiri forum kita malam hari ini berkaitan dengan Palestina ini, ya, terkait solusi Palestina dengan tema kita Palestina butuh solusi paripurna. Dipersilakan saya Fajar memberikan kesimpulan. Baik, Cak Eka ya. Memang kejadian yang ada di Palestina saat sekarang ini, nah kemudian Zionis Israel ini sangat leluasanya kemudian membunuh, ya, menjarah tanah, ya, mencuri dan lain sebagainya dari tanah-tanah kaum muslimin yang ada di Palestina wabil khusus. Ya. Maka ini adalah sebuah PR bagi kita sesama umat Islam. Sesungguhnya satu muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara, al-muslim akhul muslim. Dan juga al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dha. Bahwasanya satu mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu bagikan sebuah bangunan yasuddu ba'dhum ba'dha yang memberikan penguat ya antara satu dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana kemudian sebuah bangunan atau rumah itu tidak ada bagian salah satunya, maka rumah ini akan mudah sekali roboh. Oleh karenanya itu kita sebagai kaum muslimin ini hendaknya ketika ada saudara kita yang terzalimi, maka kita harus membantu. Otomatis kita harus membantu. Untuk selama ini mungkin memang banyak sekali negara-negara yang kemudian membantu secara diplomasi dan lain sebagainya, memberikan bantuan pangan, ya, obat-obatan dan sebagainya, tempat tinggal dalam artian memberikan tenda-tenda, ya, pengungsian dan sebagainya. Tetapi itu bukanlah solusi paripurna yang kemudian akan memberikan solusi yang sempurna untuk Palestina. Tapi itu adalah solusi yang memang solusi yang bersifat sementara. Karena sesungguhnya Zionis adalah bagian daripada metode, ya, Barat untuk kemudian menjajah kaum muslimin di tengah-tengah. Karena dia berada di jantung kaum muslimin, di tanah Syam. Tanah Syam itu adalah jantungnya kaum muslimin, wilayah yang jadi jantung kaum muslimin. Kenapa? Karena di utara, di selatan, di timur, di barat, ya, itu adalah negara-negara kaum muslimin. Dan di tengah-tengahnya ada Yahudi, ada Zionis. Maka keberadaan negara tersebut memang sengaja tambah dipelihara oleh Barat, ya. Di satu sisi memang untuk menjadi bagian dari istilah kata tumor ganas, ya, buat tubuh kaum muslimin ini, ya,
ataupun tubuh orang-orang Arab ya. Karena memang Arab adalah bagian dari Islam dan Arab adalah bahasa yang kita gunakan dalam dalam beribadah. Ya. Maka ini adalah dianggap sebagai musuh mereka sehingga menaruhlah di situ penyakit yaitu Zionisme. Memang di satu sisi yang seperti saya sampaikan tadi ada simbiosis mutualisme, ada keterikatan. Makanya mereka saling bantu membantu. Ketika Amerika butuh bantuan ya, maka mereka menurunkan agen-agen mereka, baik itu yang agen Mossadnya maupun tentara apa namanya pesawat tempurnya. Saya herannya itu kan ketika negara di antara yang ada di sekeliling apa namanya apa nggak punya pesawat tempur ya, apa nggak punya Iron Dome juga gitu loh ya. Ini sempat saya pikirkan ya, tapi itu semuanya bersifat sementara, bukan solusi hakiki. Solusi hakikinya yaitu bagaimana kemudian kaum muslimin ini bersatu, ya, menyatukan apa namanya tubuh ya, yang mana dengan persatuan umat Islam ini dipimpin oleh salah satu pemimpin ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Eko bahwasanya adalah seorang khalifah seperti halnya ketika zaman Rasulullah dahulu ketika saya sampaikan tadi kan kita kembali kepada negara seperti negaranya Kanjeng Nabi yaitu negara Madinah. Kemudian ketika Rasulullah wafat maka digantikan dengan pemimpin yang lainnya yang menjadi khalifah ya. Yang khalafah yakhlufu yang menggantikan ya. Maka adalah khalifah Abu Bakar, kemudian ada lagi khalifah dari sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, bahkan sebelumnya ada Utsman bin Affan, ya, dan diteruskan oleh kaum muslimin yang lain. Oleh karenanya, ketika negara kaum muslimin ini dalam satu kesatuan, kita lihat bagaimana kemudian Islam dahulu yang kecil di Madinah bisa kemudian tersebar sampai di negara kita di Indonesia. Ya, jaraknya jauh bermil-mil, berjuta-juta kilometer. Ya, berjuta-juta kilometer, beribu-ribu kilometer ya. Ya. Ya, dan begitulah pokoknya jaraknya yang sangat jauh ya, tetapi bisa sampai ke Indonesia sih, sampai di Pulau Jawa. Wabil khusus di Lamongan ini. Maka dengan begitu kita apa namanya tentu ini adalah sebagai apa namanya motivasi buat kita untuk kita kembali kepada sebuah negara yang dinaungi kerahmatan oleh Allah, adanya rahmat dari Allah ya, kemudian adanya segalanya itu bantuan dari Allah. Kenapa? Karena ketika apa namanya kaum muslimin ini mulai mengebakkan sayapnya di negara-negara Timur Tengah ya, mudah sekali waktu itu kemudian menciarkan agama Islam ya, banyak diterima oleh orang-orang Timur Tengah awalnya, kemudian sampai di daerah Persia ya, bahkan India sampai ke sebagian Cina, kemudian kalau di selatan itu sampai Afrika, dan di apa namanya utara itu ada yang sampai Spanyol ya, sampai kemudian daerah-daerah Bosnia ya. Itu kan terbukti bahwasanya kaum muslimin dulunya itu mampu ya sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ya, sampai ke Asia Tengah ya, dan sebagainya. Bahkan Asia Tenggara yang jauh pun itu sudah. Ya. Ini adalah bukti bahwasanya dengan satu kesatuan umat Islam ya, di bawah naungan daulah khilafah, maka mudah sekali ya bagi khilafah itu kemudian mencapai sebuah impiannya untuk kembali menguasai tiga masjid suci, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang terakhir yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang mana Masjid Al-Aqsa ini juga tadi disampaikan adalah kiblat pertama kaum muslim. Oleh karenanya tidak henti-hentinya kita seharusnya untuk juga menyampaikan hal ini bahwasanya kita harus kembali kepada syariat Allah, kemudian kembali kepada daulah khilafah ala minhaj nubuwah. Dan memang di dalam sebuah hadis disampaikan nanti akan ada suatu masa yang akan dikembalikannya daulah khilafah ala minhaj nubuwah yang kedua kalinya di akhir zaman. Ya, mudah-mudahan ini bisa dapat segera realisasi dan kita bisa merasakan ya, meskipun ada yang bilang ya, oh cepat-cepat apa namanya Israel itu hancur nanti cepat juga kiamatnya. Gitu. Ya kok gitu mikirnya ya. Ya siapa tahu ketika
daulah khilafah Islamiyah yang kedua ini ya waktunya sampai beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin demikian Cak Eka yang bisa saya sampaikan. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat. Baik, kita akhiri forum kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa qum minasyital mustaqim, wa billahi wa taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.